Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wala haula wala quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsi. Alhamdulillah, para pemirsa Afida TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Di hari ini kita bisa bertemu dalam acara yaitu Kurma Kuliah Ramadan Mulia Al-Fida, yang alhamdulillah pada saat ini kita sama-sama akan menyampaikan, akan membahas tentang amalan yang dicintai Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan rahmatnya, kasih sayangnya kita bisa menikmati kehidupan ini. Maka tentu kewajiban kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga Allah limpahkan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarga, sahabat, serta umat yang istiqomah melaksanakan sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para pemirsa Afida mulia yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam beberapa hadis banyak Rasulullah SAW menyampaikan kepada kita tentang berbagai amal-amal yang baik, amal-amal yang dicintai Allah Subhanahu wa taala, amal-amal kebaikan. Maka hari ini kita akan menyampaikan 3 amalan yang Allah cintai, dan semoga di bulan Ramadan ini kita sama-sama melaksanakan, menggapai amalan itu sehingga Allah mencintai kita. Dalam sebuah hadis riwayat Bukhari Muslim, Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu menyampaikan, sa'altun nabiyya sallallahu alaihi wasallam, aku bertanya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya, ayul amali ahabu ilallah. Wahai Rasulullah SAW, amal apa yang paling dicintai Allah Subhanahu wa taala? Qala, Rasulullah SAW menjawab, as-salatu ala waqtiha, salat pada waktunya. Qultu summa ayyun, kemudian aku berkata lagi, wahai Rasulullah SAW, apa lagi? Qala birrul walidaini, beliau menjawab, berbuat baik kepada kedua orang tua. Qultu summa ayyun, kemudian aku berkata lagi, apalagi wahai Rasulullah? Qala al jihadu fi sabilillah, jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Pemirsa Afida TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dalam hadis ini bagaimana Rasulullah SAW menjawab pertanyaan Abdullah bin Mas'ud tentang amalan yang paling dicintai Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama yaitu as-salatu ala waqtiha, salat pada waktunya. Dalam hadis lain, as-salatu di awali waqtiha, salat di awal waktu. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, amalan yang pertama adalah sholat tepat pada waktunya. Tentu bagaimana Allah tidak cinta, bagaimana Allah tidak sayang kepada hambanya yang ketika dia panggil, dia segera memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa taala. Mengapa? Karena jelas hamba tersebut menafikan semua hal, hanya fokus satu, apa? Memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa taala. Itu salah satu bukti seorang hamba cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak ada halangan bagi Allah untuk mencintai dia. Kenapa?
karena dia segera ketika Allah panggil. Pemahaman tentang as-salatu ala waktiha yang pertama adalah as-salatu li awali waktiha. Salat di awal waktu. Sesibuk apapun kita, dalam aktivitas apapun kita, ketika Allah panggil dengan azan, maka segera panggil Allah Subhanahu wa taala. Dalam surat Al-Jumu'ah ayat 9 Allah menyampaikan kepada kita, ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ah fas'au ila dzikrillah wa zarul bai' dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Wahai orang yang beriman, idza nudiya, apabila Allah memanggil lis-salati min yaumil jumu'ah, pada waktu salat Jumat, maka apa kata Allah Taala? Fas'au, segera ila zikrillah, untuk mengingat Allah Subhanahu wa taala. Wa zarul bai', dan tinggalkan perniagaan, kesibukan dunia, tinggalkan. Kenapa? Kata Allah Subhanahu wa taala, dzalikum khairul lakum, itu merupakan kebaikan, lebih baik buat kalian semua, in kuntum ta'lamun, jika kalian mengetahui. Ini yang pertama, as-salatu ala waktiha, segera. Dan yang kedua pemahamannya, jangan sampai sholat di luar waktunya. Ini larangan. Kecuali keadaan tertentu, rukhsah. Tapi kalau kita tidak ada rukhsah, maka apa? Jangan sampai sholat di luar waktu. Sholat asar, di maghrib, tidak boleh. Ya, ini yang pertama. Artinya bagaimana kita senantiasa menjaga salat kita dengan as-salatu ala waktiha. Yang kedua, kata Rasulullah SAW, amalan yang Allah cintai adalah birrul walidaini, berbuat baik, berbakti kepada kedua orang tua. Ini yang kedua. Walaupun kita sudah berkeluarga, walaupun kita sudah tua, tetap kita punya kewajiban kepada orang tua kita. Kita punya tugas untuk menjaga orang tua kita. Kenapa? Karena Allah mencintai seorang hamba yang dia berbuat baik kepada kedua orang tua. Tentu bagaimana ikhtiar kita, usaha kita menjaga orang tua kita, baik hatinya, batinnya, kehidupannya, itu kewajiban kita sebagai anak. Pemirsa akidah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka yang kedua ini perlu kita ingatkan kembali bersama-sama. Ketika begitu banyak manusia-manusia yang dia melupakan jasa orang tuanya, yang mereka dengan mudah melupakan jasa orang tuanya. Padahal sebesar apapun harta kita keluarkan, tidak akan bisa menghilangkan jasa orang tua kita. Dalam hadis lain, Rasulullah menyampaikan, ya, ridallah fi ridal walidaini wa suhtullah fi suhtil walidain. Ridha Allah ada di ridha kedua orang tua, dan murka Allah ada di murka orang tua. Catatannya, ketika kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala, maka mari sama-sama kita berbakti kepada kedua orang tua, bahagiakan mereka. Jangan sampai kita keras kepada mereka, kasar kepada mereka. Ucapan pun tidak boleh. Fala taqul ma uffin. Apalagi membentaknya. Artinya apa? Semaksimal mungkin kita menjaga perasaan orang tua, kondisi orang tua. Dengan catatan, selama mereka tidak meminta kepada kita untuk menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, amalan yang Allah paling cintai adalah al-jihadu fi sabilillah. Kata Rasulullah SAW, jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka konteks jihad ini, para ulama menyampaikan bagaimana semua ikhtiar kita, usaha kita untuk mendakwakan Islam, untuk menjaga agama Allah Subhanahu wa taala, itu jihad. Ketika kondisinya hari ini di Palestina mereka berperang menjaga agama Allah Subhanahu wa taala, itu jihad. Nah, kita di sini sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala, bagaimana ikhtiar kita memaksimalkan harta kita, diri kita untuk apa?
menjaga agama Allah Subhanahu wa taala, mensyiarkan agama Allah Subhanahu itu jihad. Dalam Al-Qur'an Allah menyampaikan dalam surat As-Saff ayat 10-11, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min azabin alim tu'minuna billah wa rasulihi wa tujahiduna fi sabilillah bi amwalikum wa anfusikum dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Hal adullukum, apakah mau aku tunjukkan kepada kalian semua, kata Allah SWT, atas suatu perniagaan, perdagangan ya, yang akan menjauhkan kamu dari siksa yang sangat pedih, kata Allah Subhanahu wa taala. Apa caranya? Dengan cara tu'minuna billah, beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, wa rasul, dan kepada Rasul, wa tujahiduna fi sabilillah, dan berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala, bi amwalikum wa anfusikum, dengan harta kamu semua dan jiwa kamu semua, diri kamu semua. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Itulah kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala, yang terbaik buat kalian, in kuntum ta'lamun, jika kalian mengetahui. Ini firman Allah Subhanahu wa taala. Kita berjihad dengan amwal, harta kita, anfus, dengan jiwa kita, dengan diri kita. Artinya setiap usaha kita menjaga agama Allah Subhanahu wa taala, mensiarkan agama Allah Subhanahu wa taala, dalam keadaan pun, dalam kondisi apapun kita, ketika kita sebagai pekerja, jadikan pekerjaan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Niatkan untuk menafahi keluarga karena Allah Subhanahu wa taala, itu jihad. Ketika sebagai pelajar, sebagai siswa, niatkan dalam untuk apa? Untuk belajar karena Allah Subhanahu wa taala, menuntut ilmu, itu jihad. Semua aspek pekerjaan apapun kita, ketika kita berusaha ikhtiar karena Allah Subhanahu wa taala, tujuannya karena Allah Subhanahu wa taala, itu jihad. Bi amwalikum wa anfusikum. Pemirsa api dan mulia yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Itu yang ketiga. Sesungguhnya jihad fi sabilillah adalah merupakan amalan yang Allah paling cintai. Pemirsa api yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka tiga amalan ini mari sama-sama di bulan Ramadan ini kita berusaha untuk memaksimalkan, berusaha untuk mengeluarkan ikhtiar kita yang terbaik. Kenapa? Karena tiga amal merupakan amalan yang Allah paling cintai. Yang pertama, sholat pada waktunya. Yang kedua, berbakti, berbuat baik kepada kedua orang tua. Dan yang ketiga, jihad fi sabilillah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita kekuatan, kemampuan, sehingga di bulan Ramadan ini kita maksimal beramal soleh, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, termasuk tiga amal tadi yang Allah cintai. Pemirsa Al-Fida yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, demikian kurma pada hari ini, semoga bermanfaat buat kita semua, dan insya Allah kita senantiasa dalam ridha Allah Subhanahu wa taala. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.